Jumpa lagi rekan-rekan, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, om, tante, dan anak-anak yang dalam masa ini melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Pada video ini saya coba berbagi bagaimana mengurangi penggunaan kuota internet kita selama masa pembelajaran. Maksudnya mengurangi ini berhemat ya. Karena begini, dalam masa pembelajaran ini kita sering dihadapkan dengan video pembelajaran dari YouTube dan juga unggahan penugasan. Unggahannya biasanya itu dipoto kemudian diunggah ya. Jadi kita coba akan melihat seberapa efektifkah trik yang saya berikan ini dalam berhemat kuota. Nah, judulnya sebenarnya simpel saja, berhemat kuota. Berikut saya contohkan. Nah, ini saya buka aplikasi kamera. Biasanya tugas, anggap saja ini tugas ya. Tugas biasanya kan ada satu lembar lah misalnya, dipotokan biasanya diberikan atau dikirimkan ke guru melalui link yang sudah disediakan oleh guru. Makanya kita coba bandingkan dulu, kita lihat dulu tugas ini berapa besarnya. Nah coba perhatikan, ini tugasnya adalah 5,31 megabyte. 5,3 megabyte. Jadi bayangkan ada 14 tugas, berarti 14 mata pelajaran. Kalau rata-rata satu tugas satu foto, artinya dikeluarkan 70 megabyte, 70 lebih megabyte hanya untuk penugasan atau mengunggah atau mengupload. Nah, trik pertama mengurangi ini adalah dengan cara, kalau ini 5,3, kita harusnya mengedit dulu, jangan mengirim mentah. Nah, kita edit dengan cara cropping atau dipotong sesuai kebutuhan lah. Misalnya tugasnya satu lembar ya, seperti inilah. Ini contoh saja ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita coba bandingkan. Sekarang sudah ada dua tugas. Ada tugas 1, tugas 2. Nah, yang ini tadi adalah 5,3 megapiksel. 5,3 megapiksel. 5,3 megabyte. Dan yang kedua, yang ini sudah menjadi 2,16 megabyte. Perhatikan ini. Jadi sudah ada penurunan. Nah, kalau ini kita bisa manfaatkan, kita akan bisa berhemat sangat banyak kuota. Lumayan lah kuota yang dihemat ya. Jadi kalau kita perhatikan, tugas pertama dengan tugas kedua sama-sama bisa terbaca dengan baik. Nah, catatannya begini, jika kita mengcropping ya kita sesuaikanlah dengan tugas. Jangan mengcroppingnya terlalu sampai mepet atau sampai terlalu bagaimana, seperti itu. Yang jelas yang wajar-wajar saja. Karena kita lihat di sini dari tugas yang ini di cropping seperti ini sudah turun menjadi separuhnya 2,16 tadi. Oke, itu trik pertama, yaitu dengan cara di cropping atau dipotong ya. Kemudian ada trik kedua. Ini kita hapus saja dulu. 5,3 dan 2,16 ya. Ini hapusnya maksudnya supaya memudahkan saja, supaya tidak supaya tidak sulit kita dalam memilah foto. Yang kedua adalah kita ambil kembali foto. Kalau kita ambil seperti ini tadi kan, kalau versi biasa adalah dapatnya 5, nah triknya adalah kita masuk ke setelan pengaturan smartphone. Nah, umumnya smartphone itu disetel dengan pengaturan tertinggi biasanya, karena kita biasanya mengharapkan foto yang
didapat adalah foto yang terbaik. Nah, berikutnya adalah kita harusnya mengubah kualitas gambar ini. Nah, ini saya contohkan di handphone saya. Kualitas gambarnya kita turunkan menjadi rendah saja. Catatannya adalah walaupun rendah, harusnya yang wajar-wajar saja. Maksudnya wajar ini tugas yang ini tadi tetap bisa terbaca dengan baik oleh orang yang menerima tugas kita atau orang yang kita kirimkan tugas. Saya contohkan. Kemudian kita, ini kurang lebih ya seperti ini ya. Kemudian kita ambil fotonya. Oke. Kemudian kita coba lihat, bandingkan berapa hasil yang didapat. Kalau kita perhatikan dari tugasnya ya masih cukup bisa terbaca ya, walaupun diberikan kualitas rendah masih bagus juga. Kita coba perhatikan. Nah, ketemu di angka 1,44 megabyte. Perhatikan ini. Jadi kalau tadi ada 5, kemudian sudah bisa turun menjadi 2, ini 1,44. Maka tugas kita, kuota kita akan berkurang, lumayan berkurang sedikit saja. Kita akan berhemat sangat-sangat banyak. Nah, jadi 2 trik itu ya yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama adalah teknik cropping atau memotong. Yang kedua, mengubah resolusinya. Mengubah resolusi maksudnya resolusi fotonya, ketajaman fotonya, atau kualitas fotonya. Namun jangan lupa, takutnya terlupakan oleh kalian, kualitasnya balikin lagi ya ke tinggi, karena nanti akan kita mengambil objek-objek yang tinggi yang biasanya untuk kita simpan. Oke, jadi itu trik yang untuk mengunggah, jadi mengurangi kuota yang sangat signifikan ya. Kemudian untuk trik yang kedua yaitu tentang berhemat dalam hal video pembelajaran yang biasanya diunggah melalui link YouTube ya. Jadi sebelum kita masuk ke trik kedua, berhemat dalam hal video pembelajaran via YouTube, saya sarankan bagi yang belum klik subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa jempolnya ya. Oke, kita lanjutkan. Andai kata sekarang kita mendapatkan link di YouTube atau link yang sudah dibagikan oleh para pendidik atau guru, saat kita mengklik biasanya kan terbuka melalui browser atau langsung ke aplikasi YouTube. Nah, itu secara umum sih sama saja sih sebenarnya. Jadi yang maupun browser maupun di YouTube sama-sama bisa menggunakan trik ini. Nah, kita coba misalnya, ini anggap saja ya, sudah kita terlink ke video pembelajaran misalnya via YouTube. Kemudian, ini video Depon Larat favorit saya. Nah, anggap saja ini misalnya video ini adalah video pembelajaran. Nah, jika seperti ini tampilannya, kita cari tahu tampilan videonya. Ini Full HD ya, ini Full HD, gambarnya seperti ini. Kalau dibesarkan dia atau dimiringkan dia seperti ini yang bagus ya kualitasnya, Full HD. Jadi maksud saya begini, bagi rekan-rekan yang atau adik-adik, anak-anak yang akan belajar hanya seperti ini misalnya, atau membuka seperti yang tadi yang dimiringkan seperti ini video pembelajarannya, perhatikan di resolusi video tersebut. Nah, ini video Full HD. Andai kata kita video Full HD seperti ini, maka konsumsi kuota kita itu sangat banyak. Ini kita bisa perhatikan di bagian ini. Konsumsi kuota ini sangat banyak. Semakin besar resolusinya, maka konsumsinya itu pasti semakin besar. Itu berbanding berimbang ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan menurunkan kualitas videonya. Kita turunkan menjadi 360. Nah, 360 kita perhatikan videonya juga masih bisa diperhatikan dengan baik.
atau mungkin di 240. Tapi yang harus diingat adalah, yang menjadi catatan adalah, saat kita menurunkan video, kita cek juga, saat kita menurunkan kualitas videonya, kita cek juga videonya apakah masih bisa ditonton dengan jelas, apakah huruf-hurufnya masih bisa terbaca dengan baik. Kalau memang saat kita mengecilkan sekecil mungkin, misalnya di 144p itu rupanya videonya agak memburam atau kata-katanya menjadi tidak jelas, ya kita harus menaikkan kualitas videonya. Jadi jangan sampai ingin berhemat tetapi materi pembelajaran akhirnya tidak dapat. Nah, jangan sampai terjadi. Jadi andai kata menurunkan kualitasnya pun ya sesuaikan juga atas sewajarnya saja. Yang jelas materinya tetap dapat, tapi berhematnya juga dapat. Jadi seperti itu. Kalau untuk menonton, karena menonton ini kita tidak mendapatkan gambaran langsung berapa pemakaian kuota kita. Tapi ini akan nampak signifikan saat kita mendownload. Nah, dalam pembelajaran memang sebaiknya video-video pembelajaran dari guru itu diunduh ya. Diunduh, atau jika memang mampu mencatat poin-poinnya, silahkan mencatat dengan baik. Jika bermasalah dengan kemampuan menyimpan di smartphone-nya bermasalah, atau tidak bisa menyimpan banyak video, ya terpaksa memang harus memindahkannya ke buku itu secepat mungkin, memindahkan materi-materi yang ada. Tapi kalau jika ingin menyimpan, nah maka kita bisa perhatikan juga di sini lebih jelas jika kita ingin menyimpan video ini. Ini contohnya saja ya. Ya, ini agak susah ya, terklik. Jadi misalnya kita akan mendownload atau menyimpannya atau mengunduhnya. Kalau tadi mengunggah, ini mengunduh atau mendownload. Nah, jika kita menonton tadi, kita diberikan resolusi maksimal adalah 1080p atau Full HD. Ini bahasanya Full HD, ini bahasanya HD. Kalau ini saya lupa apa, QHD atau SD ya, Bapak. Saya lupa nama-namanya, tapi yang jelas ya saya ingat ini HD, ini Full HD. Nah, ini untuk dua ini, untuk laptop ini masih masuk lah. Ini enak lah untuk laptop. Tapi jika sudah ke bawahnya ini yang di bawah 720, ini kalau untuk ukuran laptop itu agak kurang pas lah kalau dilihat. Tapi memang semakin, yang jadi catatan adalah semakin tinggi maka semakin baiklah video tersebut. Tapi itu berbanding berimbang lah dengan pemakaian kuota kita. Jadi harap bisa dicermati dan dengan bijak ya. Nah, ini untuk menonton kita diberikan banyak sekali opsi pilihan jika hanya menonton. Tapi saat kita mengunduh atau mendownload, kita klik download ini, maka kita hanya diberikan 3 opsi. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa jadikan ini perbandingan dalam hal melihat tadi. Jika kita mendownload dengan resolusi HD, ini HD ya, 720 ini HD, itu kita akan mengeluarkan 42 MB dan 42 MB kita keluarkan kuota kita untuk mendapatkannya atau mendownloadnya. Tapi jika kita gunakan resolusi sedang, maka kita hanya mengeluarkan 14 MB resolusi yang kita keluarkan dalam hal mendownload atau mengunduhnya. Jadi di sini juga di bagian download ini sudah nampak bahwasanya jika kita menggunakan yang tinggi, resolusi tinggi, maka video kuota yang kita gunakan juga pasti akan termakan lebih banyak atau dikeluarkan lebih banyak. Namun jika kita menggunakan lebih rendah kualitas video, maka kuota video kita yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit. Jadi itu berbanding berimbang ya. Jadi disitulah kita bisa dengan bijak memanfaatkan baik dalam hal mendownload, mengunduh maupun menonton. Kita manfaatkan yang sesuai dengan perangkat kita juga masing-masing, karena setiap perangkat itu tidak sama. Misalnya
ada pelajar atau anak-anak atau mungkin rekan-rekan yang menggunakan tablet dengan ukuran 8 in. Nah, 8 in itu juga berbeda. Jika 360p enak ditonton di handphone 5 in sampai 6 in, maka di ukuran 8 in bisa jadi 360p itu tidak enak ditonton karena resolusinya semakin kecil. Resolusi semakin kecil tapi layar smartphone semakin besar. Jadinya sepertinya pecah. Jadi harap diperhatikan, atau intinya berbijaklah dalam menonton maupun mendownload. Dan kita bisa memanfaatkan fitur ini. Karena banyak orang itu biasanya men-settingnya itu otomatis saja, tidak memperhatikan. Tapi jika kita dalam situasi atau berada di dalam WiFi yang gratis ya, kencang misalnya, ya tidak ada salahnya mengambil yang terbaik. Misalnya ada Full HD seperti tadi 1080p, ya silakan saja unduh atau download atau tonton. Atau di atasnya lagi ada Quad HD misalnya yang 2440, ya silakan saja gunakan karena memang kita didukung oleh jaringan. Namun jika kita berhemat, mungkin situasinya memang mengharuskan kita berhemat, ya kita harus dengan bijak menonton ataupun mendownload video-video pembelajaran. Jadi sekianlah yang bisa saya berikan trik dalam hal pembelajaran, baik itu dalam mengunggah atau mengupload tugas maupun dalam hal video pembelajaran, yaitu menonton atau mendownload video pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Dan pesan saya terakhir, kita masih berada dalam periode pandemi, jadi harap perhatikan protokol kesehatan. Rekan-rekan, ada anak-anak semua, adik-adik, kakak-kakak, om tante, jaga kesehatan selalu dengan cara berolahraga untuk menjaga vitalitas. Juga jangan lupa ibadahnya masing-masing, bersyukur dan berdoanya juga jangan lupa juga, karena kita masih ada saat ini itu hanya karena kasih Tuhan semata. Secara khusus jika kita bepergian, jangan lupakan masker. Nah, itu utama juga ya, untuk menghindari kita dari penyebaran pandemi ini. Jadi itu yang bisa saya bagikan di dalam video trik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like. Bahkan jika ini bermanfaat bagi kita dan orang lain, silakan disebarkan. Dan sampai jumpa di video maupun trik-trik selanjutnya. Ciao.